Adler mengatakan bahwa berpikir kritis adalah seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan tujuan untuk meningkatkan pemikiran tersebut. Itulah topik pada video hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Alfisya, seorang mahasiswi studi agama-agama semester 3. Sebelum kita mempelajari mengenai berpikir kritis atau critical thinking ini, kita akan mempelajari dulu apa itu pengertian atau makna dari berpikir dan kritis itu sendiri. Berpikir berasal dari kata pikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita biasa sebutnya dengan KBBI, berpikir adalah akal budi dan ingatan. Pengertian lainnya, berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Kata kritis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti bersifat tidak lekas percaya, tajam dalam menganalisis. Kata kritis ini diturunkan dari bahasa Yunani yaitu krites, yang artinya adalah orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk seseorang yang berselisih atau menentang sesuatu. Lalu, apa yang disebut dengan critical thinking atau berpikir kritis? Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara objektif. Critical thinking ini melibatkan kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan menghindari individu untuk berpikir dangkal dan tidak mendasar. Robert Ennis mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran yang reflektif dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Menurut Robert Ennis, kemampuan berpikir kritis seseorang pada dasarnya memiliki beberapa kriteria. Ia menyikatnya menjadi Frisco. Apa itu Frisco? Frisco yaitu focus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Yang pertama itu ada fokus. Fokus di sini itu memahami situasi, apa yang akan dibahas, poin utama, masalah, dan mengenai apa yang akan ditanyakan. Lalu yang kedua itu ada reason. Reason di sini itu mengetahui dan dapat memutuskan alasan-alasan yang mendukung dibuatnya suatu kesimpulan. Lalu yang ketiga ada inference. Inference di sini itu membuat kesimpulan yang beralasan, mengidentifikasikan asumsi, dan mencari pemecahan suatu masalah. Lalu yang keempat ada situation, yaitu memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan pada poin fokus dan mengerti arti istilah-istilahnya. Lalu yang kelima ada clarity, yaitu menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Dan yang terakhir ada overview, yaitu melangkah kembali atau memeriksa kembali dan meneliti secara menyeluruh. Setelah mengetahui apa itu definisi dari berpikir dan kritis, lalu mengetahui apa itu critical thinking atau berpikir kritis, dari pengertiannya dan sampai kriterianya, lalu apa sih manfaat dari berpikir kritis atau critical thinking ini? Yang pertama itu yaitu mudah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui kemampuan diri. Lalu yang ketiga itu menjadi lebih open-minded. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, membuka kesempatan bekerja sama. Dan yang keenam, membantu menyelesaikan konflik. Setelah mengetahui manfaat dari berpikir kritis atau critical thinking, lalu bagaimana proses cara seseorang memiliki pemikiran kritis? Menurut Dr. Gaji Salon, sarjana psikologi Magister Sains, dalam buku Pemikiran Kritis dan Kreatif, proses atau cara seseorang memiliki pemikiran kritis itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu membiasakan diri untuk mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, identifikasi masalah diikuti oleh kemampuan pengumpulan data, pendapat, atau argumen yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil analisis. Setelah mengetahui proses atau cara seseorang memiliki pemikiran kritis, ternyata
terdapat hambatan yang dapat menghambat proses berpikir seseorang. Yang pertama itu ada resistensi. Resistensi di sini tuh didefinisikan sebagai mekanisme defensif yang tidak dewasa dan bersifat kaku. Bentuk-bentuk dari mekanisme defensif ini yang pertama ada avoidance atau menghindar, yaitu cenderung menghindari orang pada situasi tertentu ketika seseorang tersebut memiliki opini yang kuat. Alhasil ia akan cenderung bersama atau hanya bersama orang-orang yang mendukung opininya saja. Lalu yang kedua ada anger atau rasa marah, yaitu ketika seseorang tidak dapat menghindari orang-orang yang tidak setuju dengan dirinya. Beberapa akan merespon dengan amarah dibandingkan mempertahankan opininya dengan kritis. Lalu yang ketiga ada denial, penolakan, yaitu ketidakinginan menerima suatu keadaan yang berbeda dari apa yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Lalu yang keempat ada ignorance atau ketidakacuhan, yaitu seseorang menolak untuk mempelajari suatu permasalahan padahal suatu permasalahan itu dapat dicari informasinya. Hal ini dikarenakan ia tidak ingin mengetahui suatu permasalahan tersebut. Lalu yang kelima ada conformity atau kepatuhan, yaitu ketakutan tidak diterima oleh suatu komunitas, misalnya membuat sejumlah orang menerima suatu pendapat padahal ia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Lalu yang keenam ada struggling, yaitu beberapa orang merasa kesulitan karena terlalu banyak pemikiran yang detail dari suatu permasalahan sehingga tidak ada yang dicapainya. Lalu yang terakhir ada distraction atau distraksi. Distraksi ini tuh mencegah seseorang mendapatkan pemahaman yang dalam. Hambatan yang kedua yaitu memiliki pemikiran yang sempit, yang terdiri dari absolutisme, yaitu keyakinan bahwa apa yang dipercayai oleh seseorang adalah pusat dari segalanya. Lalu ada egosentrisme, yaitu keyakinan bahwa apa yang dipercayai oleh diri sendiri adalah benar. Biasanya orang egosentrisme ini adalah orang yang akan mengabaikan sudut pandang orang lain. Lalu ada etnosentrisme, yaitu keyakinan yang tidak kritis dan tidak berdasar. Individu yang seperti ini biasanya cenderung membuat keputusan tentang suatu kelompok berdasarkan stereotip atau opini daripada informasi yang faktual. Lalu ada hambatan yang ketiga yaitu rasionalisasi dan double think. Rasionalisasi di sini tuh memiliki kecenderungan terhadap suatu opini dan mengaplikasikan justifikasi agar opininya dapat diterima dengan dasar preferensi pribadi. Sementara double think merujuk pada individu yang menganggap benar dua opini, padahal dua opini ini tuh saling bertentangan. Lalu yang terakhir, hambatan terakhir adalah stres. Stres yang berlebihan akan menurunkan kemampuan otak sehingga menurunkan juga kemampuan berpikir kritis. Setelah kita mempelajari materi mengenai critical thinking atau berpikir kritis ini, kita menjadi tahu bahwa critical thinking atau berpikir kritis ini sangatlah penting, apalagi bagi seorang mahasiswa. Saya harap dengan ini kita semua lebih sadar untuk mengurangi aspek-aspek dalam menghambat critical thinking dan lebih meningkatkan aspek-aspek untuk meningkatkan critical thinking itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.